Ya, bismillahirrahmanirrahim. Minasang, Sensei mau lanjutkan ya menjelaskan materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, tadi kan ada pertanyaan, gimana sih caranya kalau kita ingin menanyakan dua buah benda sekaligus? Gimana nih caranya? Kita menggunakan kata tunjuk kore sore are, tapi kita ingin menanyakan dua buah benda sekaligus ya. Nah, ini Sensei akan langsung masuk ke contoh kalimat. Kita lihat ya. Ada kalimat seperti ini. Kore wa hong desu ka? Jisho desu ka? Minasang, biasanya kalau kalimat pertanyaan, kalau dia sudah berakhiran desu ka, kalimatnya udah selesai. Kore wa hong desu ka? Apakah ini buku? Benar nggak sih? Kore wa hong desu ka? Ya, apakah ini buku? Karena desu ka ini adalah bentuk pertanyaan. Kore wa hong desu ka? Apakah ini buku? Selesai. Tidak ada kalimat lain. Tapi kalimatnya tidak diakhiri dengan titik. Kalimatnya diakhiri dengan koma dan masih ada lanjutan kalimatnya. Jisho desu ka? Ya, jadi kalau misalnya kalimatnya hanya sampai di sini, kore wa hong desu ka? Nah, kalau kalimatnya hanya sampai di sini, maka kita bisa menerjemahkan apakah ini buku? Apakah ini buku? Tapi karena masih ada lanjutannya, jisho desu ka? Jadi membacanya begini. Kore wa hong desu ka? Jisho desu ka? Kore wa hong desu ka? Jisho desu ka? Dua kali itu tanya. Hong di sini artinya buku, jisho di sini artinya kamus. Dua kali dia tanya. Menerjemahkannya bagaimana dalam bahasa Indonesia? Menerjemahkannya begini. Ini buku atau kamus? Nah, gampang ya. Jadi kalau misalnya di depan kalian nih ada benda, kalian nggak tahu ini tuh buku atau kamus gitu ya. Kalian tanya sama teman, misalnya namanya Tanaka. Tanaka-san, sumimasen. Kore wa hong desu ka? Jisho desu ka? Tanaka-san, maaf ya, saya mau tanya, ini tuh buku atau kamus sih gitu ya. Kalau misalnya bahasa informalnya kira-kira seperti itu. Ya, jadi kita ingin menanyakan dua buah benda sekaligus, artinya si akhiran kalimat tanyanya pun kita gunakan dua kali. Ya, ketika kita menanyakan benda yang pertama tidak diakhiri dengan titik tapi diakhiri dengan koma karena kita ingin menanyakan benda yang lainnya. Ya, tidak diakhiri dengan titik tapi diakhiri dengan koma karena kita ingin menanyakan benda yang lainnya. Paham? Insya Allah, semoga paham ya. Jadi misalnya kalimatnya seperti itu, situasinya seperti itu. Saya mau tanya nih sama salah satu siswa gitu ya. Misalnya sama siswanya adalah Tanaka. Tanaka-san, sumimasen. Kore wa hong desu ka? Jisho desu ka? Tanaka-san, maaf, ini buku atau kamus ya? Lalu Tanaka menjawab, kore wa hong desu. Ini adalah buku. Kalau ternyata benda yang ditunjuk memang buku. Tapi Tanaka juga boleh dong menjawab, kore wa jisho desu. Ini adalah kamus. Karena memang ternyata benda yang ditunjuk itu adalah kamus. Wakarimashita ka? Bisa dipahami? Paham? Paham Sensei, bisa kok Sensei, ngerti kok Sensei gitu ya. Oke, ya jadi kalau misalnya kita ingin menanyakan dua buah benda sekaligus, bertanyanya seperti itu. Akhiran deskanya kita pakai dua kali. Kata bendanya yang berbeda, ada kata benda satu dan juga kata benda dua, kita masukkan secara bersamaan ya. Kore wa hong desu ka? Jisho desu ka? Ini buku atau kamus? Lalu dijawab, kore wa hong desu. Ini adalah buku. Atau bisa juga dijawab, kore wa jisho desu. Ini adalah kamus. Tergantung dari bendanya yang ada di depan kita itu apa. Ya, nggak bingung kan? Jangan bingung ya. Kita masuk ke contoh kalimat yang berikutnya. Ya, ini ada contoh kalimat yang kedua. Ya, sore wa pen desu ka? Boru pen desu ka? Sama ya. Kalimatnya sama, hanya bedanya di sini. Kalau tadi menggunakan kata tunjuk kore, kalau ini menggunakan kata tunjuk sore. Sore wa pen desu ka? Boru pen desu ka?
itu pulpen atau ballpoint? Pen artinya pulpen, borupen artinya ballpoint. Sore wa pen desu ka? Titik. Seandainya kalimatnya seperti itu. Sore wa pen desu ka? Titik gitu ya. Maka kita menerjemahkannya, apakah itu pulpen? Nah, ya, kalau dia berakhir di sini kalimatnya, maka kita menerjemahkannya seperti itu. Sore wa pen desu ka? Apakah itu pulpen? Terus ada lagi kalimat berikutnya. Sore wa borupen desu ka? Apakah itu ballpoint? Ya, tapi karena kita ingin menanyakan dua buah benda sekaligus gitu ya, maka setelah deska yang pertama tidak diakhiri dengan titik tapi diakhiri dengan koma dan kita lanjutkan ke kalimat yang berikutnya. Jadi si akhiran deskanya ini digunakan 2 kali. Dan ingat ya, setiap ada akhiran ka dalam sebuah kalimat pasti dia adalah kalimat pertanyaan. Sore wa pen desu ka? Borupen desu ka? Itu pulpen atau ballpoint? Lalu dijawab, sore wa pen desu. Sore wa pen desu itu adalah pulpen, atau sore wa borupen desu itu adalah ballpoint. Tergantung dari benda yang kita tuju itu ternyata bendanya adalah apa. Kalau memang ternyata bendanya adalah pulpen, kita bisa jawab dengan sore wa pen desu. Itu adalah pulpen. Tapi kalau ternyata benda yang kita tanyakan itu ternyata jawabannya adalah ballpoint, maka kita menjawabnya adalah sore wa borupen desu. Itu adalah ballpoint. Wakarimashita ka? Paham ya? Paham sensei gitu ya. Pokoknya insya Allah tentang penggunaan kore sore are ini mudah dan sangat mudah. Yang penting mindsetnya kalian adalah kata tunjuk mah gampang, cuma tinggal bilang ini buku, ini tas, itu jam gitu ya. Kan hanya seperti itu ya. Bentuk negatifnya ini bukan buku, ini bukan tas, ini bukan pensil. Ya, kalau ingin bertanya itu apa? Ini buku. Ini apa? Oh, ini tas gitu ya. Lalu kalau kita ingin menanyakan dua buah benda sekaligus, ya kita tinggal tanya ya. Ini buku atau kamus? Ini pulpen atau ballpoint? Gitu ya. Ini apa ya misalnya bendanya? Ini kopi atau teh gitu ya. Misalnya dia ternyata ada dalam satu cup yang nggak kelihatan di dalamnya itu cairannya apa gitu ya. Korewa misalnya korewa ocha desu ka, kohi desu ka? Ya, korewa ocha desu ka, kohi desu ka? Ini teh atau kopi? Korewa kohi desu ya, ini adalah kopi. Korewa ocha desu, ini adalah teh gitu ya. Jadi semudah itu gitu ya minasang ya. Ya. Nah, tadi kan kalau kita ingin menanyakan dua buah benda sekaligus, begitu cara menanyakannya. Jadi deskanya dipakai 2 kali, ya. Deskanya dipakai 2 kali dan nama-nama bendanya pun ada 2 nama benda yang berbeda dijadikan ke dalam satu kalimat. Sekarang bagaimana jika ingin menyatakan kepemilikan dari benda yang ditunjuk? Gimana ya? Gimana caranya jika ingin menyatakan kepemilikan dari benda yang ditunjuk? Kita langsung masuk ke contoh kalimatnya. Ya. Contoh kalimatnya. Kore wa watashi no hon desu. Gitu ya. Kore wa watashi no hon desu. Kore artinya adalah ini, gitu ya. Wa di sini sebagai partikel. Watashi di sini adalah kata benda satunya, artinya adalah saya. Lalu ada no di sini yang menyatakan milik, partikel yang menyatakan kepemilikan. Hong di sini adalah kata benda keduanya, ya. Jadi kalau ada kalimat kore wa watashi no hon desu, ini adalah buku milik saya. Kore wa watashi no hon desu. Ini buku milik saya. Ini buku punya saya. Ini buku saya, sama aja. Ini buku milik saya. Ini buku punya saya. Ini buku saya, sama aja. Tetap kalimatnya adalah menunjukkan kepemilikan. Ya, jadi yang menyatakan kepemilikan ada di mana kuncinya? Ada di sini. Di partikel no, ya, ada di partikel no.
Oke, sekarang kita masuk ke contoh kalimat yang kedua. Kita lihat ya. Sore wa Tanaka-san no enpitsu desu. Sore wa Tanaka-san no enpitsu desu. Sore wa, sore artinya adalah itu. Wa di sini adalah partikel. Tanaka-san ya, dia sebagai kata benda satunya. Memang biasanya dia berupa orang gitu ya. Watashi, Tanaka-san gitu ya. Lalu no di sini dia menunjukkan partikelnya, partikel kepemilikan. Enpitsu ini adalah kata benda yang dimaksud ya, kata benda yang ditunjuknya, dan di sini adalah kalimat positifnya ya. Jadi sore wa Tanaka-san no enpitsu desu, itu pensil milik Tanaka. Gampang ya. Sore wa Tanaka-san no enpitsu desu, itu pensil milik Tanaka ya, itu pensil milik Tanaka. Jadi kalau dia menyatakan kepemilikan harus ada no sebagai penandanya ya, sebagai penandanya. Kita lihat contoh kalimat yang kedua ya. Kita lihat contoh kalimat yang kedua. Kore wa dare no hon desu ka? Ya. Kore wa dare no hon desu ka? Minasan gomenasai, di sini kurang su ya. Kore wa dare no hon desu ka? Kore ya, kore di sini artinya adalah ini. Wa di sini sebagai partikelnya. Lalu ada dare. Nah, dare ini adalah kata tanya untuk menanyakan orang. Artinya adalah siapa. Dicatat ya, dare adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan orang. Artinya adalah siapa. No di sini adalah partikel yang menyatakan milik, dan hong di sini sebagai kata bendanya. Lalu deska adalah akhiran bahwa kalimat ini adalah kalimat pertanyaan. Kore wa dare no hong desu ka? Ini buku milik siapa? Ya, ini buku milik siapa? Lalu dijawab kore wa watashi no hon desu. Ya, kore wa watashi no hon desu. Ini buku milik saya. Ya, kore wa dare no hon desu ka? Ya, ini buku milik siapa? Kore wa watashi no hon desu. Ini buku milik saya. Sore wa dare no enpitsu desu ka? Ya, itu pensil milik siapa? Sore wa Tanaka-san no enpitsu desu. Jadi kata tanyanya gampang menggunakan dare kalau ingin menanyakan orang ya. Oke. Kita lihat ya, kita lihat unsur-unsur kalimat dari kalimat-kalimat yang sudah kita pelajari dari yang pertama sampai yang terakhir. Kita lihat dulu ya. Yang pertama ada kore, sore, dan juga are. Kore artinya adalah ini, sore artinya adalah itu, dan are artinya adalah itu untuk benda yang sangat jauh. Nah, ini semua adalah kata tunjuk bendanya ya. Kore, sore, are adalah kata tunjuk bendanya yang sedang kita pelajari ya. Lalu ada wa ya, ada wa. Wa di sini sebagai partikel yang langsung mengikuti kata tunjuk benda. Minasang ingat, setelah kore, sore, are langsung wa. Kore wa, sore wa, are wa. Ya, jadi setelah kata tunjuk bendanya langsung diikuti oleh partikel wa. Ya, langsung diikuti oleh partikel wa. Lalu ada no. Ya, ada no. Di sini adalah partikel yang menyatakan kepemilikan ya. Partikel yang menyatakan kepemilikan. Watashi no hon desu, buku punya saya. Tanaka-san no enpitsu desu, pensil milik Tanaka. Yamada-san no kabang desu, tas milik saudara Yamada. Kira-kira seperti itu ya. Jadi biasanya kepemilikan itu kalau dia setelah nama-nama orang, lalu di belakangnya ada kata benda, dan di tengah-tengahnya ada si partikel no ini, maka partikel no ini dia menyatakan kepemilikan. Ya. Lalu yang terakhir ada ka. Ka adalah partikel yang menyatakan pertanyaan. Semua kalimat dalam bahasa Jepang kalau ada ka di belakangnya berarti dia adalah kalimat tanya.
Contohnya adalah deska. Kalau ada deska, di ujungnya ada ka, berarti dia kalimat pertanyaan ya. Ini adalah unsur-unsur kalimat yang kita pelajari hari ini. Hai minasang, ya kokomade shitsumo ga arimasu ka? Ya, sampai di sini ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, sensei selesaikan sampai di sini ya. Dan kita akan ketemu di materi yang berikutnya. Arigatou gozaimasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.